Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Dewi Suryani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah umum Islam disiplin ilmu. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah karena atas rahmatnya kita dapat menyelesaikan produk berupa poster. Kami dari kelas 4C, saya Sri Sulawati, Saya Miran Era Putri, saya Biar Batu Adawiyah. Kami akan menjelaskan poster yang berjudul Adab kepada Ilmu di Era Digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa adab itu sangat penting. Nah, di era digital, ilmu bisa diakses dengan mudah melalui internet. Namun, kemudahan ini harus diiringi dengan adab. Mengapa seperti itu? Banyak sekali di dunia digital, orang itu hilang arah seperti komentar satu sama lain yang saling menimbulkan fitnah atau sehingga memicu terjadi permasalahan karena mereka berkomunikasi di dunia sosial tidak memakai adab. Sehingga menimbulkan masalah-masalah baru yang ada pada zaman sekarang. Maka dari itu, jika sesuatu baik dimanapun di era dunia digital, baik di dunia nyata, kita komunikasi harus menggunakan dengan adab. Jika tanpa adab, maka yang pertama, ilmu bisa disalahgunakan, pengetahuan kita itu bisa disalahgunakan. Kemudian yang kedua ada menimbulkan kesombongan, karena kita tidak mencari tahu bahwa kita merasa pendapat kita paling benar, maka timbullah kesombongan pada diri. Kemudian kita sebarkanlah di sosmed dan kita tanpa mencari tahu sumber yang benar. Kemudian yang terakhir adalah menyebarkan informasi yang salah, karena ketika kita tahu suatu berita kita langsung menyebarkan, akhirnya timbullah berita hoax pada zaman sekarang, yang itu dalam Islam disebut dengan fitnah karena tidak sesuai dengan kenyataan. Maka adab adalah kunci agar ilmu menjadi bermanfaat dan berkah. Nah, di era sekarang ini yang ilmu itu semakin bisa tersebar sangat luas dengan cepat. Ada beberapa tantangan di era digital. Yang pertama itu terlalu cepat menyimpulkan ilmu. Kita pernah menemui pasti orang yang merasa dirinya berilmu hanya dengan melihat postingan atau video sekali saja. Nah, itu dari situ kita kadang terlalu cepat menyimpulkan hal tersebut, padahal dari video atau postingan yang dia baca itu belum tentu jelas sumbernya dari mana atau referensinya dari mana. Jadi membuat adanya kesalahpahaman yang tidak jelas. Yang kedua adalah belajar tanpa guru yang jelas. Nah, kita kadang bertemu dengan orang-orang yang mempunyai ilmu, tapi kita tidak tahu ilmu itu latar belakangnya dari mana. Nah, itu bisa menimbulkan ketidakterbuktian pada informasi tersebut. Nah, di sini pentingnya kita harus memilih guru yang benar-benar kompeten dalam menyampaikan ilmunya, yang bisa mencari sumbernya yang jelas. Yang ketiga ada menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Nah, di sini kita karena era digital semakin berkembang, nah budaya kopas juga sudah sering kita ketahui. Kita selalu mengopas tanpa melihat itu informasi terbukti dari mana, sumbernya dari mana, referensinya dari mana, dan tanpa sumber yang jelas. Maka kita harus lebih teliti untuk menyebarkan informasi dengan bukti sumber yang lebih kuat. Yang terakhir, yang keempat, ada diskusi online tanpa etika. Nah, kadang kita sering berdiskusi atau berdebat di sebuah forum di media sosial. Nah, kita kadang melupakan etika atau adab dalam berkomunikasi di dunia digital. Nah, itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang harusnya kita tetap pakai meskipun sedang berkomunikasi di dalam dunia digital. Adab dalam mencari ilmu. Yang pertama, luruskan niat. Belajar untuk kebaikan, bukan sekedar popularitas.
Jadi kita harus menyelaraskan niat kita karena Allah untuk mencari ilmu dan bukan hanya mencari ketenaran di dunia digital. Yang kedua, pilih sumber terpercaya. Cek kebenaran sebelum percaya. Jadi jika kita mendapatkan informasi, carilah terlebih dahulu informasi tersebut sumbernya dari mana dan terbukti jelas betul atau tidaknya. Yang ketiga, sabar dalam belajar. Ilmu tidak instan, butuh proses. Jadi bukan siapa yang paling cepat selesai, tapi siapa yang dapat memahami materi yang dipelajari. Yang keempat, jaga etika diskusi. Hargai perbedaan, hindari debat kasar. Karena diskusi online seringkali memicu kesalahpahaman karena jarak dan pola pikir yang berbeda. Yang kelima, cantumkan sumber, jujur, dan bertanggung jawab saat berbagi ilmu, yang mengharuskan kita untuk menjelaskan sumber dari mana kita mendapatkan informasi tersebut. Adapun dalil tentang ilmu yaitu waqala robba zidni ilma, yang artinya dan katakanlah Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Surah Toha ayat 114. Di sini kita tahu betapa pentingnya ilmu bagi kita, apalagi kita sebagai pelajar. Kita harus selalu menuntut ilmu dan juga kita jangan sombong terhadap ilmu yang kita miliki, dan kita harus selalu berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita miliki itu menjadi sebuah keberkahan. Baik, di ayat selanjutnya Allah mengatakan bahwa yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka di ayat ini sudah jelas bahwa barang siapa yang mencari ilmu sejauh mungkin, maka dia termasuk dalam mujahid. Kemudian ada pesan utama yang bisa kita ambil dari poster ini, yaitu ilmu tanpa adab Bisa menyesatkan, tapi Ilmu dengan adab akan membawa keberkahan. Di akhir kata dan di akhir kalimat di video ini, gunakan teknologi sebagai alat kebaikan, bukan sekedar hiburan. Jadilah pelajar yang berilmu dan beradab di dunia digital. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.